Hmm, Jenderal omon-omon. Sebelum dilantik, omon-omonnya begini nih. Akan saya kejar koruptor sampai ke Antartika, sampai ke Gurun Sahara. Omon-omon. Setelah dilantik, hai para koruptor, hai teman-temanku, kalau kalian kembalikan diam-diam, kalian akan saya ampuni. Yang penting dikembalikan ya. Aduh, gimana? Negara ini mau bersih dari para koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, korupsi adalah sebuah penyakit kronis bagi setiap negara. Sebuah penyakit yang memiskinkan negara dan sebuah penyakit yang menyengsarakan rakyatnya. Korupsi di Indonesia tidak pernah tuntas. Dari tahun ke tahun, korupsi membludak bahkan ratusan triliun. Seorang warganet, entah sengaja atau tidak, menyindir kemungkinan Bapak Prabowo Subianto. Karena ketika kampanye Bapak Prabowo Subianto dengan janjinya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Dan pada statement terbarunya, Bapak Prabowo Subianto malah melembet. Koruptor yang mengembalikan apa yang dicurinya, apa yang dikorupsinya, akan diampuni. Kalau tidak berani secara terang-terangan, maka dia mengembalikan uang yang dicurinya ataupun yang dikorupsinya secara sembunyi-sembunyi dan akan dibebaskan daripada hukuman. Karena statement ini, warganet ini yang viral di media sosial mengkritik sang jenderal omon-omon. Inilah videonya. Jenderal omon-omon. Sebelum dilantik, omon-omonnya begini nih. Akan saya kejar koruptor sampai ke Antartika, sampai ke Gurun Sahara. Omon-omon. Setelah dilantik, hai para koruptor, hai teman-temanku, kalau kalian kembalikan diam-diam, kalian akan saya ampuni. Yang penting dikembalikan ya. Aduh, gimana? Negara ini mau bersih dari para koruptor. 300 triliun potensi kerugian negara. Itu cuman dihukum 6 tahun. Kalian tahu nggak? Itu 6 triliun. Ya, 6 triliun di China tembak mati. Ya harusnya Pak Jenderal itu, saya saat ini telah dilantik, saya akan sediakan 100 peti mayat. Ya, 99 untuk kalian para koruptor dan 1 untuk saya jika saya berkorupsi misalnya. Begitu dong. Itu baru macan itu. Jadi nggak meong. Sudah dalam kondisi payah begini, pajak dinaikkan, rakyat kita ini susah, Pak. Memang akan dikasih makan gratis, baru akan 10.000. Tapi dibayang-bayangi dengan kenaikan pajak menjadi 12%. Itu dampaknya secara psikologis akan menaikkan harga-harga. Dan rakyat yang sudah menderita, mencari nafkah, mencari kerja susah, itu shock. Dulu bilang omon-omon, sekarang Bapak yang omon-omon. Aduh, tunggu ya, saya baru 2 bulan. Pak, udah 2 bulan. Udah hampir 100 hari. Masih omon-omon aja. Ini dolar ini udah 16.000. Tuh. Nyari kerja susah. Cobalah tengok berapa banyak anak-anak yang tamat dari S1, apalagi anak-anak tamat SMA. Nganggur. Aduh. Korupsi mau diampuni. Para botan. Itulah saudara sekalian seorang warganet yang kemungkinan besar dia mengkritik Presiden terpilih Prabowo Subianto karena dia menyebutkan sang jenderal omon-omon
yang dulu ketika berkampanye sebelum terpilih akan mengejar koruptor kemanapun, ke lubang semut, ke Antartika, bahkan ke ujung dunia sekalipun. Tapi akhirnya sekarang malah melempem dan melembek. Dia akan mengampuni koruptor-koruptor asalkan mengembalikan uang negara tanpa konsekuensi hukuman. Kalau sang koruptor tersebut tidak berani mengembalikan secara terang-terangan, maka dia boleh mengembalikan secara sembunyi-sembunyi. Tapi konsekuensi hukum daripada koruptor tersebut akan dimaafkan. Itulah saudara sekalian, janji tinggal janji. Janji hanyalah masa lalu, tetapi janji itu sering dilupakan apabila seseorang tersebut telah mendapatkan harapan dan impiannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.